Saya perwakilan Dharma Wanita Bandara Maimun Saleh, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Selamat Hari Kartini. Terima kasih untuk seluruh wanita Indonesia. Teruslah menginspirasi, membangun negeri untuk Indonesia yang lebih maju. Saat ini saya sedang berada di Rumah Aceh. Selayaknya Ibu kita Kartini, Rumah Aceh merupakan lambang dari perjuangan wanita Aceh yang berjuang melawan penjajah Belanda. Beliau adalah Cut Nyak. Tahu kisahnya seperti apa? Ayo ikut kita ke dalam. Dahulu kala ada pejuang dari Aceh yang bernama Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien adalah sosok pahlawan wanita dari Aceh besar yang mendapatkan julukan Sri Kandi Indonesia. Cut Nyak Dien dilahirkan tahun 1848 dan sejak kecil beliau telah mendapatkan pendidikan agama dari lingkungan bangsawan-bangsawan Aceh dan dididik untuk mandiri serta tanggung jawab oleh ayahnya yang juga merupakan seorang pejuang Aceh bernama Teku Nanta Setia. Cut Nyak Dien terbiasa memasak sendiri dan melakukan pekerjaan rumahnya sendiri tanpa ada bantuan siapapun. Ini yang membuat beliau tumbuh menjadi wanita yang tangguh. Pada tahun 1873, waktu itu Cut Nyak Dien berusia 25 tahun. Belanda menyatakan perang dengan bangsa Aceh. Belanda sangat ingin menguasai pemerintahan dan mengendalikan perdagangan di Aceh. Ayah Cut Nyak Dien dan pejuang Aceh lainnya tidak tinggal diam. Mereka bersatu untuk mempertahankan tanah rencong Aceh ini untuk melawan Belanda. Rakyatku, ayo kita kobarkan semangat, pantang menyerah. Kita harus mempertahankan tanah rencong Aceh ini dari penguasa Belanda tersebut. Perang pun terjadi. Kekacauan mulai muncul di mana-mana. Karena melihat perjuangan ayahanda, semangat Cut Nyak Dien mulai muncul dan berkobar. Sehingga Cut Nyak Dien mulai ikut berperang bersama ayah di medan perang. Namun sayang, di tengah perang Cut Nyak Dien harus merelakan sang ayahanda gugur di medan perang. Aku tidak akan menyerah, sedikit pun tidak. Aku akan tetap menyerang demi keutuhan negeri ini, akan memperjuangkan bangsa ini, dan aku akan melanjutkan perjuangan ayahanda. Karena cintanya terhadap negeri, Cut Nyak Dien tidak menyerah. Bersama suaminya, Teku Umar, ia pun menyusun strategi melawan Belanda. Senjata yang digunakan oleh Belanda sangatlah canggih. Sedangkan rakyat Aceh hanya bertahan menggunakan rencong, yaitu senjata tradisional rakyat Aceh. Berkatalah Cut Nyak Dien pada Teku Umar, "Kakanda, bagaimana mungkin kita akan menang melawan Belanda? Karena senjata mereka itu sangatlah canggih." Kemudian mulailah Teku Umar menyusun strategi untuk melawan Belanda. Teku Umar berkata pada Cut Nyak Dien, "Adinda, baiklah, untuk menggoyahkan pertahanan Belanda, aku akan berpura-pura menyerahkan diri untuk bergabung bersama Belanda." Penyamaran Teku Umar berhasil. Belanda sangat senang terhadap Teku Umar dan kemudian mengangkat Teku Umar menjadi pemimpin perang. Dan Cut Nyak Dien terus mengobarkan semangatnya terhadap rakyat Aceh
Wahai rakyat Aceh, kita harus terus berjuang hingga titik darah penghabisan dan menyerang Belanda semuanya sesuai informasi yang diberikan oleh Teku Umar. Dan karena pasukan Belanda banyak terbunuh, akhirnya Belanda mulai mencurigai Teku Umar dan akhirnya Belanda memanggil Teku Umar. Ini tidak bisa dibiarkan. Prajurit, tangkap dan habisi Umar. Akhirnya perang pun kembali terjadi. Teku Umar dan Cut Nyak bersama rakyat Aceh terus melawan pasukan Belanda. Namun sayang, Teku Umar harus gugur di medan perang. Walau telah kehilangan ayah dan suaminya, Cut Nyak tidak pernah terlihat lemah. Aku harus segera pergi, berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, sambil terus melakukan perlawanan. Itu kulakukan demi rasa cintaku kepada negeri tercinta. Aku bertekad akan menjadi wanita yang kuat. Aku tidak akan goyah sedikit pun, walau pasukanku sudah sangat sedikit. Aku akan terus melawan penjajah. Cut Nyak tidak pernah kehabisan akal. Dia menyerahkan seluruh rakyat Aceh untuk berperang secara gerilya. Nah, anak-anak tahu nggak apa itu perang gerilya? Perang gerilya itu adalah perang yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, lalu menyerang secara tiba-tiba. Kita kembali ya. Kemudian Cut Nyak berkata kepada rakyat, "Rakyatku, mari jalankan strategi perang secara gerilya, bersembunyi di satu tempat ke tempat yang lain, dan mulai menyerang musuh secara tiba-tiba." Selama bergerilya, kesehatan Cut Nyak semakin menurun, sehingga Cut Nyak tertangkap dan dimasukkan ke penjara. Tertangkapnya Cut Nyak dikarenakan pelaporan oleh panglima perangnya. Panglima perangnya bukanlah pengkhianat, tapi beliau merasa kasihan karena Cut Nyak sudah sangat menyedihkan. Matanya yang sudah tidak bisa melihat lagi akibat penyakit yang menggerogoti tubuhnya. Tetapi penangkapan Cut Nyak diberikan syarat oleh panglima perangnya. Cut Nyak tidak boleh dianiaya dan dibunuh. Belanda menyetujui itu dan bersedia melaksanakan persyaratan yang diajukan oleh panglima perang Cut Nyak. Karena semangat yang masih sangat berkobar untuk rakyat Aceh, Belanda pun memindahkan Cut Nyak ke Sumedang, Jawa Barat. Walaupun aku diasingkan di tempat ini, aku akan mengabdi hidupku untuk negeri ini. Dan aku akan habiskan masa tuaku untuk mengajar ilmu agama kepada pemuda di tempat ini. Nah, itu anak-anak, demikianlah cerita tentang Cut Nyak yang merupakan Sri Kandi Indonesia yang berjiwa satria dan sangat menginspirasi kita semua. Dari kisah Cut Nyak ini, kita bisa belajar tentang mencintai negeri kita dan pantang menyerah dalam merebut kemerdekaan. Dan kita sebagai penerus bangsa yang harus mencintai negeri kita, Indonesia. Selamat Hari Kartini semuanya. Jadilah wanita yang menginspirasi negeri ini kapanpun dan dimanapun berada. Salam sayang dari Aceh. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum.